Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rida Darwis dengan NIM 22020950161 dari kelas PTIKC 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kesimpulan dari artikel yang saya baca mengenai transmisi data pada mata kuliah Komunikasi Data dengan dosen pengampu Bapak Fadil Rahman Baso, SPD MPD. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Apa itu transmisi data? Transmisi data adalah sebuah proses pengiriman data dari pengirim atau transmitter ke penerima atau receiver. Transmisi data terjadi jika transmitter dan juga receiver melalui beberapa media transmisi. Kemudian, fungsi dan tujuan transmisi data. Fungsi transmisi data yaitu digunakan pada beberapa peralatan elektronika, di mana adanya transmisi data adalah untuk dapat menghubungkan antara pengirim dan penerima data agar dapat melakukan komunikasi atau pertukaran data, seperti telepon, komputer, televisi, ataupun radio, secara cepat dan efektif. Kemudian, macam-macam transmisi data. Transmisi data itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, transmisi serial dan transmisi paralel. Yang dimana transmisi serial yaitu data yang dikirim atau diterima satu bit pada satu waktu melalui satu saluran, seperti yang ada pada gambar. Kemudian transmisi paralel yaitu data dikirim atau diterima 8 bit pada waktu melalui 8 bit pada satu waktu melalui 8 saluran dan bisa disalurkan bersamaan. Kemudian, mode transmisi data. Mode transmisi data itu dibedakan menjadi tiga mode, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Yang dimana simplex itu transmisi ini memungkinkan data hanya dikirim dari pengirim ke penerima tanpa adanya feedback dari pengirim ke penerima. Contohnya seperti remote TV dan radio. Kemudian half duplex, yaitu mode transmisi ini memungkinkan data dikirim dalam dua arah, tapi tidak secara bersamaan. Contohnya seperti walkie-talkie. Dan yang terakhir itu full duplex, yaitu mode transmisi yang memungkinkan data dikirim dan diterima kedua arah secara bersamaan, sehingga pengirim dapat pengirim dan penerima dapat berkomunikasi secara interaktif tanpa harus menunggu giliran, seperti contohnya yaitu telepon dan video conference. Kemudian, transmisi analog dan digital. Transmisi data analog adalah metode pengiriman data yang mengirim sinyal yang bersifat kontinu atau berkelanjutan. Yang di mana contoh transmisi analog itu seperti televisi analog, telepon rumah analog, dan radio FM. Sedangkan transmisi data digital adalah metode pengiriman data dalam bentuk binar atau 0 dan 1. Contoh transmisi data digital adalah internet, telepon seluler, dan televisi digital. Dan berikut adalah contoh gambar transmisi analog dan digital. Kemudian, media transmisi data. Media transmisi data yaitu sarana fisik atau nirkabel yang digunakan untuk mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan komputer, yang dimana media transmisi data berperan penting dalam menjaga kecepatan, keandalan, dan keamanan jaringan. Kemudian, jenis media transmisi data terbagi menjadi 4, yaitu kabel tembaga, wireless, satelit, dan microwave. Yang dimana kabel tembaga itu seperti kabel serat optik, twisted pair, dan koaksial. Dan kemudian wireless itu menghubungkan perangkat tanpa kabel seperti WiFi dan Bluetooth. Kemudian satelit yaitu menghubungkan jaringan yang berjarak jauh. Dan yang terakhir microwave menghubungkan perangkat jaringan dalam area yang jauh atau remote.
Baik, sekian dari materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.